Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triun Slayer di Perisai Islam, di mana kita di sini akan menabok-naboki dan menelanjangi semua tokoh-tokoh serta karakter-karakternya Tritung penghujat Islam. Sekarang yang akan kita komentari dan akan kita tanggapi lawakan Yunaninya adalah si Zhang, nabinya Tritung, jelmaan Yesus terbaik gitu di Indonesia. Tapi dia sekarang udah jadi ini ya, menggembel di luar negeri ya. Ya karena itulah kehidupan dari domba penebus hujat. Jadi ikhwah, dia mengeluarkan pernyataan yang sangat cukup tantrum dari komentar Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno yang terhormat, mengenai komentar Ibu Retno terhadap agresi Israel ke dalam Masjid Al-Aqsa. Nah, di sini tantrum nih si Zhang ini, nggak ngerti kenapa tantrumnya gitu. Lebay banget tantrumnya. Kita lihat tantrum kudus dia ini seperti apa dan kenapa. Mari kita saksikan. Share screen yang aku kasihi, keluarlah. Nah, ini dia ya. Kita nonton dari awal saja. Selamat menyaksikan ikhwah. Kita lihat lawakan Yunani yang disajikan. Ya wah, mereka dung breng sarimi. Itu kan sarimi pergi ke pasar, dung breng, wah itu sama-sama. Oh, ya kan lagi jalan papasan pakai mobil sama-sama dung breng, bisa tiba-tiba berantem itu. Ya kan? Kalau lagi malam itu kan, wah bisa sama-sama berantem, bisa berkelahi loh sama-sama. Wakbar itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa tiba-tiba kelahi kan? Ya, ketika Masjidil Al-Aqsa di bulan Ramadan dijarah oleh tentara Israel. Nah, alasannya, wah kalau Anda lihat di media-media Indonesia kan apa bilangnya? Kurang aja nih, biadab nih, laknat nih. Wah, tidak, seluruh dunia tidak ada yang berkomentar tentang Israel menjajah Palestina. Lawang sudah jelas-jelasan bagaimana bisa ketika orang Israel, tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba ada ratusan batu dilempar. Itu kan berarti sudah siap mereka. Artinya kenapa tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa? Orang Indonesia tolol lu, Menteri Luar Negeri ya goblok, tolol sontoloyo, Menteri Edan we, dasar Menteri Lonte, ya. Itu batu sudah ada di dalam masjid, tolol lu. Memang itu masjid buat bunuhin orang, rencananya buat bunuhin orang Israel. Ada bis lewat, bisnya orang Yahudi dilemparin pakai batu. Gimana nggak marah tentaranya? Ya karena diprovokasi. Nah, orang Israel bilang, oh ini negara kami, kamu provokasi, sikat kau, ya kan? Nah, sekarang kalau sama itu, kalau orang-orang Rohingya itu ya yang ada di Indonesia itu, terus tiba-tiba lempari kalian dengan batu, apa yang akan dilakukan? Ya, itu ya ikhwah tantrum ala-ala Yunani dari nabinya Tritung penghujat, yaitu Zhang, jelmaan Yesus terbaik dalam penghujatan. Ini diupload oleh Dapur Sukacita. Jazakallah khair akhi infonya. Sekarang akan kita bahas. Begini, my brethren, Zhang, jelmaan Yesus terbaik. Lu salah server kalau misalnya bilang bahwa Masjid Al-Aqsa batunya udah disiapin. Batu itu tinggal ngambil, nggak perlu disiap-siapin. Batu itu banyak, lu kopek-kopek tembok juga jadi tuh batu buat dilempar-lemparin gitu loh. Jadi nggak ada persiapan batu tuh, nggak ada. Persiapan senjata ada, itu servernya di gereja. Nah itu contoh transaksi senjata itu di gereja, siapa KKB kan gitu ya, pendetanya lagi yang transaksi untuk support separatis teroris Tritung cabang Papua. Kemudian soal senjata disiapin, ya itu juga gereja juga, itu bukan masjid nggak ada yang dipakai gitu-gitu my bre. Lu aduh, coba deh di ini deh, jangan keterbelakangan soal berita-berita begitu, ntar kena tabok dengan penuh kasih oleh Penatua Triun Slayer, mewek-mewek lu kayak gua samperin ke kandang. Nih,
Lihat, the cult-like church behind a ceremony with AR-15s and bullet crowns explain. Tuh lihat nih, ini baru. Tuh. Dar. Jangan takia Korintus mulu, perhatiin ini pakaian-pakaian ibadahnya Tritung kan nih tuh. Lu lihat tuh pada bawa senjata. Iya. Jadi senjata siap itu adanya di gereja, bukan di masjid. Batu jangan dibilang disiapin, batu mah dikopek-kopek gampang. Lebay banget sih lu kalau ngomong. Emang harus gini memang. Kalau misalnya para Tritung penghujat itu harus lebay ketika memberitakan Islam dan menutupi serapi-rapinya kebusukan-kebusukan yang mereka omongkan padahal adanya di dalam keimanan mereka sendiri. Nah, gitu. Ini lihat gereja yang kayak apa nih? Kayak kultus-kultus, kayak sekte-sekte. Nah, itu. Dalam upacara dengan senjata senapan serbu AR-15 dan juga mahkota pelurunya gitu loh. Ini di mana nih? A group of worshippers, para penyembah-penyembah menggunakan mahkota peluru dan toting itu menenteng senapan serbu AR-15. Duar! Di mana? Berkumpul di gereja Pennsylvania. Duar! Meledak lo Tritung gitu. Jadi salah server lo, salah server. Gereja baru ada gitu loh. Masjid nggak ada, itu pertama. Terus yang kedua, soal batu nih. Itu kan nggak tiba-tiba kayak kesaksiannya Tritung ya, tiba-tiba langsung perang, tiba-tiba langsung rusuh, nggak begitu kan? Itu kan ada kronologisnya gitu. Pertama kan berkumpul nih warga Palestina setelah sholat subuh di gerbang depan Masjidil Aqsa, nah, kan gitu, berkumpul di sana. Terus tentara Yahudi fasik ini alay gitu, membubarkan. Rusuh lah di situ kan. Tentara Yahudi fasik ngelemparin pakai apa? Ngejar terus ngelemparin pakai gas air mata dan segalanya. Ya dibalas lah sama Muslim gitu. Dengan batu-batu yang ada di sekitar. Nah, kalah senjata kan ya, kalah senjata akhirnya mundur pasukan Muslim ini. Kemana masuknya? Bukan pasukan, warga Muslim Palestina ini mundur. Kemana mundurnya? Ke dalam Masjidil Aqsa, dikejar ke sana gitu. Ya tentunya dengan bawa batu masing-masing lah. Untuk siap apa? Untuk siap melawan semampunya persekusi dari tentara Yahudi fasik kan gitu loh. Jangan takia Korintus mulu. Kalau misalnya senjata udah disiapin adanya di gereja. Ini salah satunya Pennsylvania gitu dong. Yang kayak gini-gini dikasih lihat dong. Elah. Badut. Badut kok takia Korintus mulu. Nah, sekarang kita lihat ikhwah, mengenai apa sih yang bikin tantrum si nabinya Tritung penghujat ini, coba kita lihat. Ini ya beritanya ya. Jadi kutuk serangan Israel, ini pernyataan lengkap Menlu RI di Oki, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Oki itu apa ya? Kumpulan negara-negara mayoritas muslim lah. Cuma di dalamnya juga ada yang negara-negara non muslim yang mendukung gitu. Nah, ini Indonesia kembali menyampaikan, kita semua tidak boleh lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial di dunia ini. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai occupying power. Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel, ujar Retno. Ini terus apa lagi ya? Ini pernyataan lengkapnya ya. Ini mukadimah. Pertemuan ini dilakukan khusus membahas agresi Israel. 150 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semoga mereka syahid. Ini yang ikut ya. Lihat, ada Vietnam, India juga, Norwegia, Inggris. RFP Uni Eropa, perwakilan seluruh Uni Eropa berarti. Nah, ini ya yang menyampaikannya. Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut dilakukan bulan suci Ramadan di hari raya Idul Fitri. Tahun kemarin juga gitu ya, Ikhwah. Ramadan juga kejadiannya.
Nah ini ya, Indonesia menyampaikan atau mengusulkan beberapa langkah kunci. Persatuan di antara negara oki, persatuan di antara semua pemangku kepentingan Palestina, sama langkah kunci ketiganya, fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Kenapa kalimat yang gini bikin tantrum gitu? Apa? Ini Indonesia nggak ada kalimat-kalimat yang apa ya? Kalimat-kalimat yang tegas akan melakukan sebuah agresi balasan atau apapun itu. Kenapa kok tantrum gitu? Si Zhang ini emang lebay kali serius. Inilah kalau manusia tanpa leher gitu. Jadi peredaran darahnya ke otak terhambat gitu ikhwah. Sehingga ini bahasannya cuma gini doang kok ngamuk gitu. Kok ngamuk? Kenapa ngamuk, Zang? Aneh banget lah. Terus dia cerita ini juga apa ya? Ini keanehan pertama. Terus yang paling pertama, yang lebih pertama itu yang soal dung dung breng, Sarimin pergi ke pasar dung dung breng. Dia lupa kali di Israel sana kan. Nih. Alhamdulillah. Di Israel sana lihat nih, Ortodoks, Katolik. Nah, kita ini ya, kita lihat. Fight. Ini. Nah, ada yang berantem nih lucu nih. Ini. Ini nih. Nih. Nah ini Ortodok sama Armenian ya. Nih ini terhitung sama terhitung nih. Dung dung breng. Oh, dung dung breng. Ortodok praise clash in Bethlehem broom fight. Dung dung breng. Sarimin pergi ke pasar. Dung dung breng. Dar, selamat datang di kebenaran. Dung dung breng. Ini dung dung breng gitu, bukan Islam. Islam takbiran saling bersaut-sautan dengan penuh semangat dalam keagamaan gitu. Nggak ada berantemnya. Ini lu berantem ini. Dung dung breng. Bersih terus berantem. Dung dung breng. Ini satu ya, ini sesama ortodok berantem. Kita lanjut lagi. Nah, ini antar denom. Nah, ini dung dung breng. Sarimin pergi ke pasar. Dung dung breng. Berantem. Armenian and Greek Orthodox. Oh, berantem ini lihat kan. Aduh. Nah. Udah yang lu mau nutupin busuk ketahuan. Lu nggak tahu, gua kasih tahu gitu loh, Zang. Dung dung breng. Ya, Sarimin berantem. Dung dung breng berantem demi kebesaran nama Kristus. Dung dung breng. Wah. Aduh, ini berantem baru ya. Aduh. Jadi jangan takia Korintus. Soal masjid dipakai jadi gudang senjata itu salah server, itu gereja. Soal dung dung breng, tuh ditonjok. Nah, ini soal dung dung breng berantem itu sesama terhitung sendiri, bukan Islam. Islam itu indah. Kalau nggak indah Indonesia nggak maju. Kalau misalnya nggak indah Indonesia kayak Burundi, negara termiskin, bukan negara termiskin nih. Bukan jamak maksudnya. Negara termiskin di dunia gitu, yang mayoritasnya menyembah manusia Yesus. Nah, bakal kayak gitu Indonesia, gitu ya. Sip. Nyanyi lagi kita. Oke. Dung dung breng, Sarimin saling berantem. Dung dung breng. Nah, itu ikhwah tanggapan dari Penatua Dream Slayer. Semoga menghibur di bulan Ramadan ini. Badut-badut Yunani memang mereka tampil untuk ditertawakan gitu. Terhitung penghujat jangan terguncang gitu. Ini era kebenaran. Semua ada di digital, semua ada di internet. Sekalinya kalian bertakia langsung ketahuan. Selamat datang di era kebenaran. Oke deh, itu aja ikhwan fisabilillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.